kasus ya. Ada 2 orang yang saksi, bukan saksi sih, orang yang tersakiti ya kan, jadi korban. Satu Dinar Candy. Dinar Candy udah kemarin speak up kan. Mana yang Dinar Candy ya? Banyak kali. Mana yang Dinar Candy? Ini ya, nih. Ya, jadi waktu kemarin aku ketemu sama Dokter Francisca, ya. Itu nggak sengaja, demi apapun aku tidak sengaja ketemuan sama Ola Ramlan. Jadi ternyata Dokter Francisca emang mau men-setup aku ketemuan sama Ola Ramlan. Cuman between aku dan Ola Ramlan kita nggak tahu kita bakal diketemuin. Jadi pas kesana tiba-tiba kaget gitu, gitu, ya, gitu ya. Jadi Mami Ola menceritakan ini dan aku bilang, yakin Mami mau aku video? It's okay Yoke, you do you baby, you do you, I cannot do you, dia bilang gitu. But you do you, dia bilang gitu ya. Mami Ola kan ala Inggris juga kan ya, you do you, dia bilang gitu ya kan. Nah pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, Dokter Francisca nelfon Dinar Candy ya. Dia bilang, hey, video call, terus lihat gua kaget. Dinar Candy kenal siapa gue gitu kan. Yoke, hai Dinar Candy, aku bilang gitu. Hai Kak Dinar, gue bilang gitu kan. Kayaknya Dinar di bawah gue deh, atau seumuran, gue nggak tahu. Hai Dinar. Terus dia bilang, aku yang bilang, ikhlas nggak? Karena gue udah tahu kan si Dinar rugi hampir 5 miliar kan. Ya, ini ceritanya yang kalian nggak tahu ya. Yang kalian nggak tahu. Jadi Dinar Candy itu ya lagi stres karena Apex kena masalah apalah ya. Aku juga nggak tahu detailnya gimana. Dan Fitri bilang, tenang ya. Gue punya kenalan ini ya, istrinya jenderal, ya. Tuh Nikita aja keluar gara-gara gue ya kan. Bodohnya Dinar Candy nggak cross check dulu sama Nikita ya kan. Yang orang panik Dinar Candy, ya Deka nggak apa-apa, bantuin aku aja gitu kan ya. Ditransfer bertahap gitu kan ya, sampai 5M. Dan pas ditanya balik gitu ya, Kak kok nggak keluar Apex-nya. Malah diajak makan sama Fitri sama si ibu itu ya, ngomong Dinar Candy-nya dicengin. Si Fitrinya ngomong tentang apa ya, si Dinar Candy-nya dicengin di meja sebelah gitu loh. 5M loh guys, 5M loh ya. Jadi ini kita bahas ya. Tahu dari mana nih cerita itu? Dari temannya sendiri yang dititipin duit. Istri aparat yang namanya Nat datang nemuin gue dan Zack di Plaza Senayan. Diceritain semua tuh tanpa ada sensor. Tuh Fitri anjing, temen lo sendiri yang ngebongkar kebusukan lo. Gimana Fit anjing? Masih kurang, mau nambah jantung aman Pukima gitu kan. Gue harus bacanya begini nih. Salah satu korbannya Firaun, serakah anak durhaka. Jadi ceritanya si Dinar Candy disuruh datang ke PIM. Di situ ada ibu-ibu istri aparatur negara lagi kumpul, seolah-olah sedang ngomongin kasus yang sedang Dinar Candy hadapin. Padahal lagi ngerumpi. Dinar disuruh nunggu beda meja tapi nggak didengar sama si Firaun. Serakah ngomongin apa adanya dan polos. Dinar percaya aja, cair deh tuh uang 5M ke kantongnya si Firaun. Serakah, durhaka sama ibunya ini. Anjing, sampai leher gua sakit loh bacanya. Niki kak gila-gila, kadang-kadang pakai miring-miring segala, ya kan? Terus si Dinar Candy bilang kan, gas, ya kan? Gaspol, dia bilang gitu kan. Gua komen dulu deh, ya kan? Si Dinar Candy-nya gaspol gitu, gas. Terus bilang, duit lu kenapa nggak diminta, tolol, kata si siapa? Kata si Fitri kan. Anjing. Karena kalau dimiringin kasihan kalian. Ya kan? Coba ya.
Tuh kasihan kalian, nanti lihat nanti kalian 1.500 orang nonton gue begini. Untuk apa? Kesejahteraan bersama, biarlah leherku yang miring, jangan kalian, ya kan? Aduh Tuhan. Hah. Puyeng gua, iya kan? Dimiringin kalau yang puyeng kan? Gitu loh. Salah, bukan komen. Ribet kali, iya. Ribet membaca. Biar kami aja yang miring untuk baca. Buduk-duk biar aja, gak apa-apa. Dinar takut kalau lapor ketahuan suap. Iya, bener. Guys, jadi maklar kasus itu kalian gak bisa ngelaporin. Karena apa? Jadi kan ketahuan kalau kalian ini bisa apa? Menyogok instansi gitu kan ya. Jadi salah. Kalian udah salah. Kalian keluar duit jadi tolol gitu ya. I'm sorry to say gitu ya. Jadi Dinar Candy serba salah gitu loh. Dia orang lagi kepepet, dia lagi butuh apa? Butuh apa sih? Butuh perlindungan ya kan, butuh pembelaan. Duitnya keluar zong ya kan. Sekarang mau diperkarain nggak bisa. Jadi itu guys yang dia lakukan ya. Buat orang-orang yang nggak tahu pekerjaannya maklar kasus itu apa. Menjanjikan, mengiming-imingkan kalau kalian punya apa? Punya masalah bisa clear ya. Contohnya ya. Oh, suami lu di penjara. Tenang, gue kenal jenderal, tinggal bayar. Nah, gitu. Ya. Jadi kalian nggak perlu apa? Nggak perlu jadi pengacara, nggak perlu apa? Jadi istri jenderal, nggak perlu. Cuman beriming-iming aja bisa dapat duit ya. Dan kenapa gue tidak bisa ngomong tentang Marissa Ica sekarang? Karena kan kemarin Marissa Ica lagi umroh kan. Jadi gue memberi kesempatan buat Marissa Ica napas dulu. Tapi gue baru lihat postingan salah satu dari pengacaranya Marissa Ica ya. Dia mensupport Fadel ya. Nih kalian lihat sendiri aja. Kalian lihat sendiri aja ya. Jadi kalau misalnya nanti Fitri ini begitu nih ya, sepertinya bakal terrealisasi nih. Semoga kita tunggu ya, Fadel dan Fadel Bajide tuh ya. Jadi emang ditolong nih ya, Fadel ini ditolong, makanya lama sekali ya kan, diundur ya. Ini gara-gara Fitri juga ya, tapi nggak pakai tangannya Fitri. Salah lagi. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau bilang, Kak, kok lama banget Fadel segini gini? Karena banyak ikut campur tangan orang. Ya, jadi dihambat sampai ujung-ujungnya kan gue udah bilang ya guys. Ujung-ujungnya Rasman bakal ngelaporin Nikita Mirzani, ya kan? Nanti Iza Zega bakal ngelaporin Nikita Mirzani. Jadi si Fitri ini pinter. Dia suruh antek-anteknya ngomong ya, biar Nikita emosi, ya kan? Nanti dia sebut ini, sebut itu, ngancem ini, ngancem itu. Jadi pengancaman, ya kan? Gitu loh. Gue udah ngomong dari awal, jangan kepancing emosi, ya kan? Karena ujung-ujungnya mereka bisa melaporkan, ya. Kalau gue ngancem, nggak ngancem juga, gue nggak pernah ngancem sih, gue cuma bongkar aib mereka doang sih, ya. Jadi kalau misalnya nanti Nikita Mirzani, kan inget nggak Iza Zega bilang cuma gua yang bisa memenjarakan Nikita Mirzani, tapi karena kakakku tersayang, terkasih, tersayang, teranak durhaka ya, Fitri Salhauteru yang sudah menonjok aku dan memenjarain aku akan stop, dia bilang gitu. Aku akan stop. Tapi sekarang karena sudah
dapat lampu hijau-hijau dari Kak Fitri, akan aku lanjutkan. Ya. Ya. Jadi kalian jangan kaget kalau misalnya nanti Nikita, makanya kenapa Nikita, Dokter Oki, Sandi lagi memproses laporannya, karena si Zazega biar shut the fuck up, ya, banyak cincong, ya kan, bencongnya gitu loh, ya, udah banyak cincong terus bawa anak kecil, ya kan, Aska lah dikatain, bayinya Mbak Sandi lah dikatain, ya kan sinting, ya, lu udah jadi waria, lu nggak punya rahim, lu ngatain anak orang, kan anjing nggak, ya, itu siapa yang suruh Fitri, ya, coba. Kok lapornya di Jatim? Karena si Mbak Sandi ini kan yang laporinnya ini domisilinya di Jawa Timur. Aku tidak mau membahas siapapun yang disuruh-suruh sama Fitri. Kalau dia punya masalah sama aku atau sama yang lain, sebut nama aku. Aku, gini ya guys, kalian logika. Ini kita main logik ya guys. Dulu Nikita Mirzani pernah menghina ibu kandungnya Fitri Sahuteru. Dengan korelasi apa? Seorang Nikita Mirzani ya pernah menghina ibu kandungnya Fitri. Pasti disuruh dong, ya kan? Jadi kalau orang lain sekarang mau menghina atau memfitnah, itu pasti suruhan juga. Ya. Kalau misalnya dia punya masalah sama Mami Rita, udah dari kemarin-kemarin, jangan sekarang dibahasnya, ya kan? Jadi kelihatan ya, untuk membuyarkan masalah gitu kan, sekarang kan yang lagi intens itu Nikita dan Fitri kan, ya. Fadel aja udah kesingkir sekarang, walaupun masalahnya Fadel bakal naik, ya kan. Jadi yang sekarang lagi on top of the topic adalah Fitri si anjing, si monyet, ya kan. Gue ngomong dia binatang juga sebenarnya kasihan binatang disetarain sama dia, ya. Dia iblis, dibilang iblis juga kayaknya dia di atas iblis, di atas Dakjal deh, ya. Dibilang anak durhaka juga kayak yang, aduh gue nggak ngerti deh mau manggil itu si Fitri apa. Ya, kasihan gitu kalau bilang anjing lu Fit, kasihan anjingnya, anjing yang setia, anjing yang kalau anjing menggigit ya kayak ya guys, kita kasih pukul mereka bisa ngerti. Ini Fitri mau dipukul, mau ditajong, mau dirukiah, mau segala, udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Ya. Jadi kalau orang-orang ya mau ngebully ibu kandung, kalian logika guys ya. Nenek-nenek umur 70 tahun mau dibully sama orang, siapa yang salah? Ya. Coba kalian tak pikir deh, ya. Kalau misalnya gua sama si Isa Zega berantem, oke lah, kita temen. Dia ngebully ibu kandungnya. Pikir guys, ya. Ini ya, misalnya nih ya. 1.500 orang ini. Guys, kalian adalah pengikutku. Kalian adalah followerku. Kalian harus menghina ibuku. Kan anjing, kan goblok, ya gak sih? Ya. Followernya goblok, temennya goblok, ya kan? Tolol nggak? Ya. Yang dihina ibunya sendiri. Coba kalian pakai apa hati nurani. Kalau logika mungkin kalian nyembah pakai hati nurani, say. Nenek-nenek 70 tahun mau dibully-bully. Ya di sosial media, gila nggak? Gitu aja deh. Ya. C bantuin NM buat viral nih, mumpung ada 1.500 orang ya guys. Ada yang tahu nggak ini ada laporan buat Fitri Sahuteru nih. Ada yang kenal nggak ini ya? Jadi putusan Banten nomor gini tanggal 18 Juli 2024, pembanding penggugat Andi Widya Susianto diwakili oleh whatever. Tergugat PT Kurniawan Putra Sugama terbanding ya, tergugat. Ini lagi banding nih, perdata nih ya. Ada yang kenalkah masalah ini? Ini pasti menggugat
Fitri Sahuteru karena tanahnya belum dibayar. Ya. Tapi dilindungi lagi jadinya kan? Enggak Fitri Sahuteru yang tergugat kan? Yang tergugat PT Sugama emang bukan dia yang punya. Udah, gue nggak mau bawa-bawa orang lain. Kalau misalnya gue dibawa-bawa orang lain, nanti mulut gue lebih lantam, ya. Tapi si Ibu Peri mau minta maaf ke emaknya tapi dihalang-halangi. Hey, di sosial media kalau kamu mau minta maaf, tinggal bilang statement saya Fitri Salfitri, aka Fitri Sahuteru. Saya dengan berbesar hati ingin mengucapkan banyak permintaan maaf untuk kepada ibu kandung saya, Mami Rita Hendrawati. Dengan ini saya menyatakan statement semua yang kayak saya katakan, semua fitnah-fitnahan saya tarik, karena dengan apapun itu adalah ibu kandung saya. 2024 saya Fitri Sahuteru meminta maaf kepada ibu kandung saya. Clear, ya, nggak perlu siapa yang mau nutup, siapa yang mau stop dia, ya. Itu mah cuman itu doang. Ribet bahasa Indonesia, yeah, that's right. FS ada masalah apa sama Dr. Francisca? Nih, gue jelasin ya. Dr. Francisca itu nelfon gue waktu gue di LA, melewati Stasia. Kring. Stas, lu kenal sama Yoke? Iya bu, ada apa? Tolong dong, aku mau minta nomor teleponnya Yoke. Gue udah duduk-dudukan ya. Duduk gitu. Halo, saya Dr. Francisca, cenah ada. Ada apa dok? Gue bilang gitu kan. Enggak, Yoke, saya minta tolong kamu jangan bahas-bahas lagi teman saya. Dia bilang gitu. Yang mana dok? Itu, yang istrinya jenderal, dia bilang gitu. Kenapa dok? Iya dia itu orangnya baik, tapi gimana ya? Kayaknya lagi diguna-guna deh, ya. Setolol itu dia ngebantuin Fitri. Saya nggak tahu. Saya sudah dengan sejerih payah apapun bilang udah jauhin aja, karena saya hampir mau punya bisnis mereka bertiga ya guys di Labuan Bajo, bikin hotel cenah ya. Si Fitri pengen ikutan tadinya, tapi waktu saya dikenalin, kok saya dijelek-jelekin, katanya uang saya dari mana ya, itu nggak tahu dananya. Jadi saya dikenalin Fitri ke ibu ini. Ibu ini baik katanya gitu kan. Oh ya udahlah dok, kalau misalnya dokter begitu, saya sih nggak punya masalah sama ibu itu. Jadi ya kalau aku suruh meredah, aku oke, aku dengerin. Tapi dokter harus bilang sama ibu itu, jangan deket-deket. Kalau deket-deket dan foto-foto saya yang malu, ngerti nggak sih? Udah saya yang bahas dia deket-deket, kan kayak ditemplok tai gitu muka gue gitu dok. Iya nanti saya coba ya ngomong sama si istri jenderal itu cenah ya. Tete kegencet nggak tuh? Udahlah guys, daripada. Nah terus si Dr. Francisca ini bilang, Yoke nanti kalau ke Indonesia kita ketemuan ya. Nah pas gue datang ke Indonesia, dia bilang, Yoke aku ada meeting di PIM, dia bilang gitu. Oke dok, aku kesamperin ke sana. Pasti ke sana ada si Mami Ola Ramlan, ada video call sama Dinar Candy. Ternyata dia udah tahu siapa-siapa aja yang udah dijahatin nama Fitri gitu loh, ya kan? Nah, kemarin Dr. Francisca ini bilang sama si ibu jenderal ini, ya kan? Bu, udahlah menjauh, dia bilang gitu. Oh, nggak bisa, dia gitulah. Pokoknya gini lah. Ribut gitu si ibu itu kan, kayak ibu itu kayak pemanis ya, guys. Kayak udah terpikat gitu ya.
Padahal ibu itu tuh udah di KDRT-in sama suaminya ya guys. Udah digebugin lah segala macam. Kayak lu udah malu-maluin nama gue ya. Gara-gara lu berteman sama Fitri. Tetep aja nempel guys. Gue bingung deh. Ya, orang-orang yang kenal dan bertemu sama Fitri kayak yang nempel gitu. Kayak nggak logik gitu ya. Venica kayak goblok ya guys. Sampai mau berantem sama Miss Vivi ya kan. Si ibu jenderal ini kayak ngomong gitu. Jadinya nggak itu kayak nggak punya pemikiran sendiri gitu ya, kena pelet kayaknya ya. Terus si dokter ini bilang, ya udahlah Yoke, yang penting kamu udah nggak ikut campur lagi dengan permasalahan itu. Iya dok, ya udah aku mundur aja, aku nggak bakal bahas lagi itu. Oke gitu kan. Terus si dokternya ya kesana kesini lah gitu kan. Ya udah saya coba ya ngomong baik-baik ya, siapa tahu ibunya bakal ngedengerin saya gitu. Ternyata enggak. Terakhirnya Fitri nelfon si ibu itu, Bu, ajak dong dokter Francisca, aku kangen loh sama dia, hangat gitu loh. Terus si dokter Francisca-nya ngomong, Bu, saya bukan orang yang palsu ya. Kalau saya sudah nggak suka sama orang, saya nggak mau ketemu. Saya masih marah, saya nggak mau gitu kan ya. Ditolak sama si dokter Francisca-nya kan. Fit, dokter Francisca-nya marah. Kenapa? What did I do? Gitu. What did I do? Bahapen ayah naon? Cina gitu kan ya. Sampai nelpon gitu, sedih-sedih. Ada apa dokter? Salah saya di mana? Aku naon? Saya tidak pernah menyakiti hati dokter, cenah. Begitu cenah telepon teh. Ya. Kata si dokter teh, "Sorry ya, Fit. Saya tidak mau berhubungan dengan Anda." Waduh. Ya kan? Ya. Waduh. Langsung lah ketar-ketir gitu. Aduh, musuh gua ada satu lagi gitu kan ya. Musuh aing loba teuing gitu ya kan. Makanya kan kenapa kemarin si dokter Francisca langsung telepon ke Putri Jimbo. Ternyata dokter Francisca itu kenal sama adiknya Kak Putri, si Sela gitu loh, ya kan? Jadi kita 1.700 orang yang nonton ya. Kita ini berpegangan tangan karena apa? Secara tidak langsung kita pernah dijahati sama Fitri. Kenapa sampai detik ini aku speak up dan aku menyebut nama kau, setan, Fitri Savitri aka Fitri Sauteru ya. Kenapa aku sebut nama kau walaupun haram ya? Karena kau sangat jahat. Ya. Jahat, manusia, iblis, binatang yang paling jahat di dunia ini ya adalah Fitri Savitri. Ya. Tuh. Ya, gue bukan aku bukan orang baik ya guys. Aku bukan ustazah, aku bukan pendeta, aku bukan malaikat, aku juga orang berdosa, ya. Tapi sesama orang berdosa kita bisa lihat, ya. Kita harus lihat ada batasnya, ya kan? Apa kita mau membunuh? Apa kita mau mencuri? Ya kan? Apa kita mau durhaka sama ibu kita? Pasti ada batas-batasnya, ya kan? Apa gue mau potong kenti, ya kan? Yang potong candy kadang-kadang sedeng. Karena apa? Nggak bisa cerot. Nah, ya. 1.700 ini kalau ada waria di sini jangan potong candy-nya sayang. Nanti gila. Ya, merasa perempuan. Ya. Seutuh-utuhnya kita masih waria. Ya, kita masih bencong. Ya, apalagi potong kentinya gara-gara lelaki, mampus. Setrika ambil nontonnya sampai bajunya gosong. Saya tidak akan mengembalikan uang apapun jika baju kalian gosong, ya. Ini nonton live streaming saya, resiko ditanggung masing-masing. Masakan gosong, masak lagi. Baju setrikaan gosong, beli lagi, ya. Saya tidak bertanggung jawab. Ya, kalau ibu-ibu lupa nganter atau jemput anaknya gara-gara nonton live ini, saya tidak bertanggung jawab. Oke? Kalau bapak-bapak melihat live saya dan nafsu, saya tidak tanggung jawab. Oke?
Dari makan pop mie sampai lanjut makan bagel setan ya ke macing. sampai keselak cek. Nih, mohon maaf ya. Aku tadinya tidak mau membawa Bunda Korla di sini ya, tapi saya tidak melebih-lebihi, tidak mengurang-ngurangi ya. Bunda Korla waktu itu dihina, dicaci maki satu Indonesia sama Nikita Mirzani karena suruhan Fitri Salhuteru. Ya, dengarkan baik-baik. Bunda Korla pernah dicaci maki, pernah dihujat karena Fitri Salhuteru. Ya. Jadi kalau misalnya kalian bilang, oh Bunda Korla lagi dekat sama Fitri, gua yang liatnya. Dan gue udah pernah ngomongin langsung. Itu gue udah ngomongin langsung itu sama Bunda Korla. Dan dia tahu. Ya. Selebih itu aku nggak mau cerita apa-apa karena itu pribadinya Bunda Korla, ya. Jadi pengen serumah sama Kayoke, coy, berbagi suami kita. Oh, Sarwenda, ya. Buat orang-orang yang kenal sama Sarwenda, yang kenal sama istrinya Andre Taulani, ya, yang kenal sama Bu Jenderal, ya, gue sebut aja namanya lah. Ibu Jenderal yang aku maksud tadi adalah Natasha Endar, ya. Kalau misalnya ada orang yang di situ, antara kalian doain ya guys, semoga pelet-peletnya mental dari Fitri, ya kan. Kayak di apa gitu, tunduk banget sama Fitri loh guys, ya. Ayo jodohin Yoke sama Pak Chen. Kayaknya Chen Kurniawan sukanya bencong potong. Makanya si Iza Zega dipepet sama Fitri Salhuteru jadi istri siri. Karena kan si Fitri kan nggak sering di rumah kan. Iza Zega hebat loh, masak bisa, ya, ngepel bisa, benerin toren bisa, ya kan. Terus ngusir tikus bisa. Kayaknya perlu itu pawang. Jadi saya kalau misalnya nanti Chen Kurniawan mau mengangkat Waria Iza Zega untuk jadi istri kedua, saya jadi saksi, saya jadi bridesmaid. Jadi bridesmaid aing mah. Saya akan pulang ke Jakarta. Kalau misalnya Chen Kurniawan ya ingin mempersunting Adinda, ya. Adinda Adrena Iza Zega Waria binti Asadul. Saya datang. Saya jadi saksi. Ada. Ya. Bridesmaid cenah. Gue sepakat sama Dokter Francisca yang harus dapat gelar Ibu Peri dari ya betul. Mending Tutui sama Tutui. Si Tutui mah masih perjaka atuh. Si Chen ya guys, kalian pikir ya. Fitri itu sejahat apa? Dia mau mempenjarai anak kandungnya Chen. Dengar. Dia sejahat itu. Dia mau mempenjarai anak kandungnya Chen. Kalian pikir nggak ya? Ibu tiri kan biasanya kalau bawang merah, bawang putih, cuci itu pakaian. Ya, saya itu adalah owner FS Style, ya kan, cuci, ya, nggak boleh kamu tidur di ranjang, kamu tidur di lantai, ya kan, kalau misalnya ibu tiri, ya kan, ini mah bisa langsung menjarain guys, menjarain anaknya guys, ya, karena Chelsea Maya nggak mau disuruh-suruh begitu juga sama Fitri, ya. Habis duk super lutu. Chen udah belum sunat belum? Kemarin sih gue tanya sama Cirina belum sunat waktu itu ya. Cuma kan biasanya
Kalau cowok udah sunat tuh pakai sarung-sarung gitu ya kan, atau enggak di foto gitu kan, alhamdulillah gitu ya, sudah halal, sudah sah gitunya, jadi medley. 2 menit deh inggesan gini, 2 menit lagi sudahan, buduk-duk sudah 1 jam, nggak lebih nggak kurang, sudah nyerocos, ya kan? Udah segitu dulunya buduk-duk ngocehnya ya. Isuk-isuk buduk-duk masih mau pacaran sama si Kusuy, oke okay? Cowoknya ala-ala nge-like aja. kita kita nggak nge-freeze itu, gue cuma biar nggak tegang atuh ya kan, entar sempat jantung. Karunya udah segini aja dulu. Gue kira nge-like tengah like nge-freeze ya. Udah ya guys, thank you so much, love you all.